Kadang-kadang kalau saya emosi tuh pengen saya tabrak aja Pak Ustadz. Tapi enggak dong. Enggak dong Pak Ustadz. Enggak dong. Orang lagi. Padahal lagi puasa ya. Iya nggak boleh kalau lagi puasa. Iya jawab sendiri ya dia udah selesai itu kita jawabannya berarti kan. Barang siapa yang bisa menahan marah, padahal dia bisa marah tapi dia tahan, maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dengan puasa kita. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget ketemu teman-teman yang Masya Allah makin hari ini wajahnya makin luar biasa. Gimana puasa kita lancar? Lancar. Baca Qurannya lancar juga? Insyaallah. Udah berapa juz yang kita baca? Juz. Iya ini pelajaran ini ya. Jangan dicontoh yang begini ya. Iya, kita senang bahagia masih ada di bulan Ramadan, betul? Ramadan itu bulan penuh berkah, bulan penuh kebaikan. Tentu di bulan Ramadan kita berpuasa. Dan ketika kita bicara puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan diri dari sesuatu yang tidak baik. Susah Ustadz. Emang kenapa ini kok tiba-tiba susah Ustadz? Yang susah apanya, nahan dirinya atau uangnya yang susah nih? Baik, saya izin bertanya Ustadz. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Ini kayaknya ada yang susah tadi kan? Apa yang susah nih? Baik Ustadz, saya izin bertanya. Kalau di bulan Ramadan itu kan banyak yang godaan gitu ya Ustadz. Terutama tuh kayak emosi gitu kan. Nah kadang tuh ada yang bikin saya kesel Ustadz di jalan kayak gitu. Misalnya kayak di lampu merah. Nah saya belum pada jalan tuh kadang udah kerakson duluan Ustadz pas mau di lampu hijau. Emang di jalan ngapain kamu kok bikin emosi orang atau orang bikin emosi kamu? Nah kadang tuh ada yang bikin saya kesel Ustadz di jalan kayak gitu. Misalnya kayak di lampu merah. Nah saya belum pada jalan tuh kadang udah kerakson duluan Ustadz pas mau di lampu hijau. Kadang-kadang kalau saya emosi tuh pengen saya tabrak aja Pak Ustadz. tapi enggak dong. Enggak dong Pak Ustadz. Enggak dong. Orang lagi. Padahal lagi puasa ya. Iya nggak boleh kalau lagi puasa. Iya jawab sendiri ya dia udah selesai itu kita jawabannya berarti kan. Iya. Jadi gimana Ustadz? Tipsnya Ustadz? Gitu, baik. Iya memang menahan godaan hawa nafsu itu luar biasa kan. Ya sebenarnya bukan hanya pas Ramadan sih. Iya gak sih? Di luar Ramadan juga godaan mah pasti akan ada terus. Iya gak? Makanya ada istilah hidup ini kan banyak cobaan ya. Kalau banyak cucian namanya laundry kan. Iya gak sih? Iya. Yang namanya godaan pasti ada. Kalau godain enggak deh. Makanya Ustadz, gimana cara nahannya? Justru itulah hikmah puasa. Saum itu kan artinya al-imsaku, menahan. Menahan diri dari sesuatu yang tidak baik. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan hawa nafsu. Ada yang nanya begini, Aa, kan katanya ada yang bilang setan itu waktu Ramadan dibelenggu. Ya enggak? Tapi kok kayaknya godaannya makin banyak? Betul enggak? Ada nggak yang nanya begitu? Katanya dibelenggu, tapi kok godaannya malah makin banyak? Mohon maaf, yang mengganggu kita bukan hanya godaan setan, tapi yang paling banyak justru godaan hawa nafsu kita dari 11 bulan ke belakang. Iya enggak? 11 bulan ke belakang kita bikin dosa, kita bikin salah, kita bikin maksiat. Masuk Ramadan, kan enggak lantas hilang, betul enggak? Justru dilatih dengan datangnya Ramadan. Artinya ketika kita berpuasa itu adalah step kawat candra di muka untuk kita latihan langkah terbaik. Gimana caranya? Yang namanya nahan emosi kan nggak mudah, betul nggak? Betul. Kadang kita udah berusaha nahan tapi orang bikin kesel, betul nggak? Betul. Di jalan bikin kesel. Mohon maaf netizen di sosmed, kadang-kadang komennya bikin kesel, betul? Datang ke kampus kuliah ketemu teman juga bikin
Kesel. Di rumah juga lihat orang tuh kayaknya bawaannya kesel. Lihat Ustadz sekarang kesel juga kelihatannya nih. Jadi kok bisa bawaannya kesel gitu? Gimana caranya? Nah, disinilah kita bisa melatih diri untuk menahan emosi, untuk menahan amarah. Karena mohon maaf, kata Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Mau nggak masuk surga? Mau. Kalau jangan marah bagimu surga, berarti orang yang suka marah-marah tempatnya di mana? Maka jangan mudah marah dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan perasaan kita. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang mampu menahan marah, padahal dia bisa marah. Barang siapa yang bisa menahan marah, padahal dia bisa marah, tapi dia tahan, maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dia minta sama Allah pengen A, pengen B, pengen C, dikasih sama Allah. Bahkan diibaratkan dalam hadis yang lain, dia akan mendapatkan bidadari yang dia inginkan. Makanya kalau ada pertanyaan, nahan marah mudah apa susah? Susah. Karena pahalanya luar biasa, betul? Betul. Pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. Betul? Betul. Menahan marah itu susah karena pahalanya luar biasa. Maka Nabi SAW mengajarkan langkah-langkah yang bisa mengendalikan diri kita agar tidak mudah marah. 1, kalau kita lagi kesel, lagi mau marah, yang pertama baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa yang membaca ta'awudz ketika perasaan hatinya sedang marah, maka Allah akan lembutkan hatinya dengan ta'awudz yang dia baca. Yang kedua, kalau sedang marah, ambil air wudhu. Kenapa? Marah itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api, dan api itu padam dengan apa? Air. Maka berwudulah. Lagi kesel nih, wudhu, ambil air wudhu. Syukur-syukur bukan hanya wudhu, bentangkan sajadah, dirikan sholat 2 rakaat, baca Quran, tunggu. Karena mohon maaf, kalau sedang marah biasanya ngomong jadi gak baik, betul? Kalau sedang marah memutuskan sesuatu pasti gak bijak. Makanya kata para ulama, kalau sedang marah jangan melakukan 2 hal. 1, jangan bicara ketika marah, pasti yang keluar kata-kata yang tidak baik. Dan yang kedua, jangan memutuskan sesuatu ketika sedang marah, pasti keputusannya bukan keputusan yang terbaik. Terus gimana ahilman? Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat, baca Quran. Yang ketiga, ganti posisi. Kalau marah lagi berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Kalau berbaring masih marah, tidurin. Tunggu udah tenang baru kita ungkapkan perasaan kita. Makanya mohon maaf nih, yang biasanya emosional laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Laki-laki, perempuan. Sayangnya ya perempuan pakai emosi, pakai hati, laki-laki pakai logika. Betul gak? Makanya kalau sudah marah mohon maaf. Laki-laki itu kadang-kadang melakukan sesuatu yang mohon maaf bisa melampaui batas. Betul? Kalau di rumah tangga, na'udzubillah, kita sering mendengar ada KDRT. Itu gak boleh. Perempuan kalau sedang marah mungkin bukan mukul, tapi melampiaskan. Betul gak? Bongkar aib, cerita ke sana, cerita ke sini. Pokoknya kalau sedang marah, tidak mampu mengendalikan emosi, maka jalan keluarannya pasti gak baik. Betul? Ayo ganti posisi, duduk, tenangin dulu. Habis itu berbaring, tidur, istirahat. Sampai yang keempat, ingat-ingat pahala dari Allah bagi orang yang pandai menahan marah. Dan yang kelima, kalau kita sedang marah sama orang,
tempatkan hati kita di hati orang lain. Kira-kira kalau teman-teman ngeselin orang, maunya dimarahi apa enggak? Enggak kan? Berarti tempatkan perasaan orang di perasaan kita. Kalau orang kita marahin, kita omelin, kira-kira orang seneng apa enggak? Enggak seneng. Tempatkan perasaan itu di hati kita. Maka kalau kita tahu pahalanya, tahu keutamaannya, dan tahu cara mengendalikannya, insya Allah ini jalan terbaik untuk kita agar tidak mudah terpancing emosi. Apalagi di bulan suci Ramadan. Apalagi dalam keadaan berpuasa. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dengan puasa kita. Karena ternyata puasa Ramadan kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Maka belajar pelan-pelan. Yang suka marah-marah ada di sini? Ini satu sih kelihatannya. Sama yang kedua temannya di belakang nih kelihatan. Ya, ayo tahan emosi ya. Ini ujian. Ya, dan kita harus tahu makin besar ujiannya, makin besar juga pahalanya, betul? Bulan Ramadan adalah kawah candra di muka. Jadi sarana sekolah terbaik untuk kita belajar lebih baik, betul? Mudah-mudahan setelah puasa Ramadan ini yang sering mengejek berubah jadi pandai mengajak. Yang sering memukul berubah jadi pandai merangkul. Yang suka mengintimidasi berubah jadi menginspirasi. Yang suka mencaci berubah jadi mencintai. Betul? Islam itu ramah, bukan marah. Kita diajarkan menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai mengendalikan emosi dan amarah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan. Semoga doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini bulan yang terbaik untuk kami memperbaiki diri kami. Bulan yang terbaik untuk kami belajar mengendalikan emosi kami, belajar mengendalikan amarah kami. Ya Allah, lembutkan hati kami, tenangkan hati kami, agar kami tidak mudah marah, agar kami tidak mudah tersulut emosi ketika kami menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha melembutkan, lembutkan hati kami. Ya Allah ya Wasi, Engkau yang maha melapangkan, lapangkan hati kami. Ya Allah ya Hafiz, Engkau yang maha menjaga, jaga hati kami ya Allah, agar hati ini terus hadir dengan hati yang penuh kebaikan di hadapan-Mu. Ya Allah, jadikan puasa Ramadan kami puasa yang bisa melembutkan hati kami dan menahan diri kami dari perbuatan yang tidak baik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, belajar mengendalikan diri, belajar mengendalikan emosi. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita mendapatkan arti dan makna yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam buat keluarganya dan hati-hati di jalan ketika nanti pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya Chef Fania. Kali ini saya akan membuat capcay Korean odeng ala CDA. Resep ini makin spesial karena kita menggunakan CDA Korean odeng spicy.
Terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis menggunakan teknologi modern dan sudah sertifikasi halal. CDA Korean Odeng Spicy dapat dikreasikan ke berbagai menu lainnya. Masukkan bawang bombay, jamur, wortel, paprika hijau, paprika merah, sayur pok choy, kimchi, bihun Koreanya, kecap asin, kecap ikan, kaldu ikan, lada, gula, telur dadar yang sudah diiris tipis. Sebelum diangkat akan kita beri minyak wijen, kemudian akan kita tata di piring. Rumput laut, capcay Korean Odeng ala CDA sudah jadi. Bersama CDA semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba.